Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Andriani, saya dari kelompok 2. Ingin menjelaskan materi saya dengan judul Sistem Perhitungan Biaya dan Akumulasi Biaya. Hal mendasar yang perlu diketahui dalam mempelajari akuntansi biaya, selain konsep biaya, yaitu mengenai sistem biaya dalam mengalokasikan dan membebankan biaya kepada produk atau pesanan atau jasa. Bagaimana cara perhitungan harga pokok suatu produk, metode penentuan harga pokok, metode pengumpulan biaya atau akumulasi biaya suatu produk, siklus akuntansi biaya, dan bagaimana laporan hasil biaya pada perusahaan pabrikasi atau perusahaan manufaktur. Materi yang pertama yaitu sistem biaya. Sistem biaya adalah organisasi dari formulir, pencatatan, dan laporan yang terkoordinasi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan dan merupakan informasi biaya bagi manajemen. Sistem biaya yang dimaksud di sini adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan biaya produksi dan harga pokok produksi dalam suatu proses produksi. Kegiatan sistem biaya mencakup pengumpulan biaya produksi, penentuan biaya produksi, pelaporan biaya produksi, dan analisis biaya produksi. Dalam akuntansi biaya, sistem yang dapat digunakan untuk mengalokasikan dan membebankan biaya ke unit produksi dapat dikelompokkan menjadi dua sistem, yaitu yang pertama, sistem biaya sesungguhnya atau sistem biaya historis. Sistem biaya sesungguhnya atau sistem biaya aktual adalah suatu sistem dalam pembebanan harga pokok produk atau pesanan atau jasa pada saat biaya tersebut sudah terjadi atau biaya yang sesungguhnya dinikmati. Penyajian hasil baru akan dilakukan apabila semua operasi sudah selesai pada periode akuntansi yang bersangkutan. Yang kedua, sistem biaya ditentukan di muka. Sistem biaya ditentukan di muka adalah suatu sistem dalam pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa atau pesanan dihasilkan sebesar harga pokok yang ditentukan di muka sebelum suatu produk atau jasa dikerjakan. Materi yang selanjutnya, harga pokok, penentuan harga pokok. Penentuan harga pokok adalah bagaimana memperhitungkan biaya kepada suatu produk atau pesanan atau jasa yang dapat dilakukan dengan cara memasukkan seluruh biaya produksi atau hanya memasukkan unsur biaya produksi variabel saja. Dalam penentuan harga pokok tersebut dapat digunakan dua cara, yaitu yang pertama, metode kalkulasi biaya penuh atau full costing. Jadi pengertian kalkulasi biaya penuh adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Yang kedua, kalkulasi biaya variabel atau variable costing. Kalkulasi biaya variabel adalah suatu metode dalam penentuan harga pokok suatu produk hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel saja. Dalam metode ini, biaya overhead tetap tidak diperhitungkan sebagai biaya produksi, tetapi biaya overhead tetap akan diperhitungkan sebagai biaya periode yang akan dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan. Akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa atau menyangkut suatu hal. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam akumulasi biaya, tetapi yang lazim digunakan adalah dua metode sebagai berikut. Yang pertama, metode akumulasi biaya pesanan. Akumulasi biaya pesanan adalah suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan harga pokok suatu produk, di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisah sesuai identitasnya. Akumulasi biaya pesanan ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan proses produksi secara terputus-putus seperti pekerjaan konstruksi, bengkel, percetakan, catering makanan, mebel, dan lain sebagainya.
Yang kedua yaitu metode akumulasi biaya proses. Akumulasi biaya proses adalah suatu metode dalam pengumpulan harga pokok produk dengan mengumpulkan biaya untuk setiap satuan waktu tertentu. Akumulasi biaya proses ini dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan proses produksi terus-menerus seperti perusahaan perakitan mobil, obat-obatan, perusahaan penerbangan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Sistem biaya sesungguhnya dan sistem biaya ditentukan di muka dapat digunakan dalam pengumpulan biaya pesanan dan pengumpulan biaya proses. Materi selanjutnya yaitu proses produksi. Proses produksi adalah proses pengolahan input menjadi output. Input yang dimaksud adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diproses menjadi produk selesai. Dalam proses pabrikasi, proses produksi dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama yaitu satu tahapan proses produksi, dan yang kedua yaitu beberapa tahapan proses produksi. Materi yang selanjutnya yaitu aliran biaya dalam perusahaan pabrikasi. Siklus akuntansi biaya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi keuangan. Hanya saja pada siklus akuntansi biaya berhubungan dengan proses produksi yang terjadi yang dimulai dari awal sampai berakhir suatu proses produksi tersebut. Semua aliran biaya yang terjadi diperhitungkan tanpa memperhatikan adanya perilaku biaya yang bersifat tetap dan variabel. Perhitungan biaya diasumsikan dengan menggunakan metode kalkulasi biaya penuh. Dapat dilihat dari gambar yang sudah saya share. Gambar berikut merupakan aliran biaya proses pabrikasi. Saya akan menjelaskan bagaimana aliran biaya proses pabrikasi. Aliran biaya proses pabrikasi diawali dengan pembelian bahan baku yang kemudian disimpan dalam bentuk persediaan. Persediaan bahan baku diminta untuk dimasukkan dalam proses produksi akan membentuk produk dalam proses, ditambah pemakaian tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Barang dalam proses dimasukkan ke dalam proses produksi akan membentuk harga pokok produk jadi atau produk selesai. Selanjutnya, produk jadi yang belum terjual akan membentuk persediaan produk jadi, sedangkan yang sudah terjual akan membentuk harga pokok penjualan. Materi selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya dimulai dengan yang pertama penentuan harga pokok yang dibeli dan harga pokok yang dipakai dalam produksi. Yang kedua, penentuan biaya tenaga kerja langsung, penentuan biaya overhead pabrik. Kemudian dari ketiga biaya tersebut dapat digunakan untuk menentukan biaya produksi. Yang selanjutnya dapat menentukan harga pokok produk selesai. Materi yang selanjutnya yaitu siklus akuntansi biaya dalam rekening. Dalam aliran biaya pabrikasi tersebut dapat dilihat bahwa akun buku besar untuk biaya pabrikasi yang digunakan adalah akun bahan baku, beban gaji, dan akun pengendali overhead, produk dalam proses, produk selesai, dan harga pokok penjualan. Tahapan siklus akuntansi melalui akun bentuk T dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, membuka rekening perkiraan persediaan bahan baku, beban gaji untuk mencatat tenaga kerja langsung, dan BOP pengendali di sebelah debit. Yang kedua, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP dimasukkan ke dalam proses dan dipindahkan ke sebelah kredit. Kemudian, rekening produk dalam proses yang diletakkan di sebelah debit. Selanjutnya, produk dalam proses diproses dan dipindahkan ke sebelah kredit dan kemudian membuka rekening perkiraan produk selesai yang diletakkan di sebelah debit. Produk selesai dijual akan membentuk harga pokok penjualan, sehingga produk selesai berpindah ke sebelah kredit dan mendebitkan rekening harga pokok penjualan. Berikut ada. Baiklah, kita lanjutkan lagi pada contoh soal siklus akuntansi biaya dalam rekening.
PT Makmur Sejahtera pada tahun 2020 mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp100.000. Saldo perkiraan awal dan akhir sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku awal 34.000 dan akhir 48.000. Produk dalam proses awalnya 24.000 dan akhir 28.000. Produk jadi yang awalnya 56.000 dan akhir 90.000. HPP yang awal tidak ada dan akhir 280.000. BOP awal tidak ada, akhir 50.000. Di sini diminta buatlah arus biayanya. Ini adalah penyelesaian dari contoh soal yang tadi. Di sini pertama kita input adalah bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Tadi bahan bakunya, bahan baku awal sebesar 34.000 dan akhir sebesar 48.000. Untuk mencari jumlah ini, kita mencarinya kita lihat dari poin tadi, poin PowerPoint yang ini, yaitu membuka rekening perkiraan persediaan bahan baku beban gaji untuk mencatat tenaga kerja langsung dan BOP pengendali di sebelah debit. Jadi, dalam bahan baku ini, kita bisa mendapatkan hasil 182.000 ini dari sini tadi tenaga kerja langsungnya sebesar 100.000 dan bahan baku awal 34.000 dan akhir 48.000. Kemudian diakumulasikan dengan menjumlahkan semuanya menjadi 182.000. Dan biaya bahan baku akhirnya 48.000. 182.000 diakumulasikan atau dikurangkan menjadi 168.000, dan ini adalah jumlah dari pengurangan bahan baku awal, akhir, dan tenaga kerja langsung. Dan tenaga kerja langsung di sini 100.000 dan di debit 100.000 dan di kredit 100.000, dan BOP-nya tetap 50.000. Ini salah, sepertinya ini tidak ada. Dan kemudian semuanya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP kita masukkan ke dalam produk dalam proses. Yang tadinya produk dalam proses yang awal sebesar 24.000 dan akhir 28.000. Dan kemudian hasil dari bahan baku tadi dimasukkan ke dalam produk dalam proses, dan tenaga kerja langsung juga dan BOP juga dimasukkan ke dalam produk dalam proses. Dan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP ini dijumlahkan dengan produk dalam proses yang awal tadi 24.000, dan kemudian hasil ini kita kurangi dengan produk dalam proses yang akhir, yaitu sebesar 28.000. Jadi hasilnya adalah 314.000. 314.000 ini adalah hasil dari produk dalam proses. Kemudian produk dalam proses kita masukkan ke dalam produk jadi. Di dalam produk jadi ini tadi biaya awal produk jadi yaitu sebesar 56.000 dan akhir sebesar 90.000. Sama seperti tadi, 314.000 ini kita jumlahkan menjadi 56.000. Kita jumlahkan dengan 56.000. Maaf, salah. 56.000. Jadi hasil dari 314.000 ditambah 56.000 dikurangin dengan produk jadi yang akhir, yaitu 90.000. Jadi hasilnya adalah 280.000, dan 280.000 ini diakumulasikan menjadi harga pokok produk, yaitu 280.000, dan di kredit juga 280.000. Begitulah hasil dari penjelasan untuk
contoh soal yang sudah saya share. Kemudian laporan hasil biaya. Laporan hasil biaya atau hasil operasi akan disusun dalam bentuk laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Penyusunan neraca dan laporan arus kas pada prinsipnya sama seperti yang dipelajari dalam akuntansi keuangan perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Perbedaan yang terlihat pada neraca perusahaan dagang dan perusahaan pabrikasi. Perusahaan dagang hanya mempunyai satu persediaan, yaitu persediaan barang jadi, dan sedangkan pada perusahaan pabrikasi terdapat 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, dan persediaan produk selesai. Demikianlah hasil dari penjelasan materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan penjelasan materi saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.